Tentu saja mungkin saja bangsa Israel yang sudah memiliki pengajaran-pengajaran tentang Abraham, Ishak, dan Yakub ini, mereka pasti selalu berdoa bagaimana mereka bisa dibebaskan, bagaimana mereka tertindas di dalam Mesir itu. Namun sekali lagi, tindakan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir ini bukanlah karena doa-doa yang dinaikkan oleh bangsa ini, namun karena Allah sudah memiliki rancangan. Jadi Allah bertindak sekali lagi tidak diatur oleh manusia. Allah bertindak bukan karena ada desakan-desakan daripada manusia sehingga Allah akan bertindak ketika dia perlihatkan rancangannya. Ya. Jadi rancangannya ini Allah yang membuatnya, Allah pula yang menentukan kapan waktunya. Yang sudah dia sampaikan kepada Abraham 400 tahun ya, sebelumnya, ya, ketika dia kemudian menghadirkan juru selamat bagi Israel. Itulah Musa. Kalau kita melihat gambaran Musa ini, inilah gambaran Yesus dari Nazaret. Sekali lagi saya katakan, yang waktu mana Kristus mengambil rupa manusia itu. Jadi ada misi yang pertama bagi Musa untuk memperkenalkan nama Allah kepada orang-orang Israel ini. Bukan memperkenalkan nama Allah yang valid, tulisannya bagaimana, ya seperti lagi saya katakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Zaman Musa dia tidak perdebatkan hal itu, apakah namanya Elohim, apakah namanya Yahweh. Bahkan Musa tidak pernah bilang bahwa namanya Yahweh. Tidak pernah Musa katakan itu, atau namanya siapa, tidak. Tetapi sekali lagi sering dikatakan bahwa ini adalah Allah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Dan sebenarnya bagi Allah, nama itu punya arti yang merujuk kepada hakikat daripada nama itu. Ini yang paling penting sebenarnya di sini. Bukan soal namanya siapa. Ya, karena kalau kita tahu pun namanya siapa, ya, katakan Yahweh lah begitu, terus apa hakikatnya? Karena tulisan itu tidak memiliki makna kalau tidak memiliki hakikatnya. Itu nama bagi orang Ibrani. Itu nama juga bagi Allah. Bagaimana Musa memperkenalkan nama Allah ini? Itu bukan dengan cara dia menjabarkan nama Allah ini hurufnya A, B, C, D, F, G. Bukan itu yang menjadi penjabarannya. Tetapi Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka sampai dia mati, itulah yang dia perkenalkan kepada bangsa Israel. Itu pemberian nama sebenarnya. Sama seperti Yesus ketika 2000 tahun yang lalu, dia menyatakan dengan jelas bahwa aku telah memperkenalkan namamu, aku telah memperlihatkan kepada murid-muridnya itu akan namamu ketika dia berkata kepada Allah. Jadi memperkenalkan nama itu sebenarnya memperkenalkan pribadi daripada yang punya nama. Karena nama itu adalah sang pribadi itu sendiri. Dan untuk memperkenalkan pribadi, Anda dan saya tidak bisa menjabarkannya dengan teori. Harus berjalan bersama dengan pribadi itulah baru kita bisa mengenal pribadi tersebut. Tadi Pak Yahya katakan bahwa tindakan Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan karena doa dari orang-orang Israel. Umumnya mereka sebenarnya bisa melepaskan diri, namun mereka tidak melakukan hal itu. Nah, apakah itu sama dengan kita sekarang atau orang yang berlabel Kristen pada umumnya, yang gerejawi, mereka menyerahkan dirinya di bawah hukum Taurat, denominasi atau doktrin-doktrin atau semacam itu, dan mereka tidak mau melepaskan diri sama seperti bangsa Israel ini sampai 430 tahun di Mesir. Setiap hari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, minta, tetapi tidak mau keluar dari perbudakan dalam tanda kutip ya. Apa begitu ya Pak Yahya? Iya. Itu gambaran dunia. Sekali lagi kan Mesir itu gambaran dunia, di mana Kristus itu yang dibawa keluar dari dunia. Ya. Okay. Nah, Kristus tentu saja dalam hal ini kepala dan tubuhnya. Bukan kepalanya saja yang dikeluarkan dari dunia. Bukan itu gambarannya, tapi Kristus dan kepala. Ini penting sekali justru. Jadi gambaran Musa ini berbeda sekali dengan ajaran-ajaran kekristenan zaman sekarang. Total berbeda. Ya, artinya bagi orang-orang Kristen zaman sekarang kebanyakan yang sudah keluar dari dunia ini itu hanya Yesus. Dan kita orang percaya itu masih ada di dalam dunia. Itu mindset mereka, gitu. Mindset mereka. Nah, gambaran ini memperlihatkan bagaimana ketika Yesus 2000 tahun yang lalu
membawa keluar umatnya, dia bawa keluar seutuhnya umatnya itu. Gitu ya. Dia bawa keluar umatnya. Ya, walaupun mungkin kita secara badan ini ada dalam dunia, betul, tetapi secara kehidupan kita kan kita bersama dengan Kristus. Nah, gambar itu yang mau dikasih lihat, yang mau diperagakan. Jadi dengan melihat gambar ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah memisahkan antara kepala dan tubuhnya, antara Musa dengan orang Israel. Allah tidak pernah memisahkan. Mereka itu dilihat dalam satu keutuhan. Yang dibawa keluar dari Mesir itu adalah corporate body. Tubuh secara corporate, Kristus seutuhnya. Itu yang mau dikasih lihat. Gitu ya.